Pagi sahabat petani semuanya, kembali lagi bersama saya Yogi Farmer di liputan lahan subur. Kali ini kita akan membahas mengenai cara booster kelengkeng untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah kelengkeng. Ini ada dua jenis, yang satu bubuk, satunya lagi cair. Ini akan dikombinasikan. Untuk lebih lengkapnya nanti langsung tanya sama pelaku bisnis atau pelaku petaninya. Oke. Nah, untuk tahap pertama dalam proses pembuahan, cara buatan itu pertama kali kita lakukan adalah pencangkulan di sekitar pohon itu kurang lebih 1 meter seperti yang Pak Sugeng lakukan sekarang. Nah, itu jaraknya kurang lebih 1 meter ya dari pusat pohon itu sendiri. Ini fungsinya untuk apa Pak nanti Pak? Gimana? Fungsinya buat apa tanahnya ditarik? Supaya obatnya itu nggak lari jauh. Oh, obatnya biar nggak berada jauh dan mudah menyerap ke dalam tanah. Iya. Juga dapat diterima langsung oleh akar tersebut. Oke. Kita gunakan ini. Nah, ini Satu botol ini bisa untuk 2 pohon. nah, dalam satu kandungan botol ini itu terdiri memuat sebanyak 500 ml cairan untuk komposisi Formion ini. Itu perangsang. Untuk mana dipasok? Sebelum digunakan harus dikocok terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam bak ember yang kurang lebih berapa liter nih Pak? 4 literan ya. Tapi nanti 2 ember ini. Jadi kapasitas botol ini 500 ml itu dibagi bisa menjadi 2 ember atau kurang lebih 8 sampai 10 liter air. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Pembuahannya sendiri itu diperkirakan berapa lama Pak? 1 bulan berbunga. 1 bulan berbunga. Untuk masa panennya Pak? Sampai 6 bulan sudah. Oke. 6 bulan panen. 1 bulan itu ibaratnya memuncul bunga ibaratnya buah, bakal buah, dan untuk masa panennya itu di sekitar 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu bisa terjadi 2 kali untuk masa panen kelengkeng ini sendiri. Nah, untuk Satu pohon ini 250. untuk 1 botol ini yang ukuran 500 ml ini bisa dipakai untuk 2 pohon ya. Untuk ada efek penggunaan nggak Pak dari Efek apa? efek penggunaan untuk pohonnya sendiri? Enggak. Oh, nggak ada efek ya. Jadi ini murni untuk pertumbuhan, mempercepat terjadinya regenerasi untuk buah-buahan. Khusus ini khusus pembuahan kelengkeng itu. Oh, khusus untuk kelengkeng. Buah lain nggak bisa itu. Kalau buah lain nggak bisa ya, dan dipakai untuk buah tomat atau buah jeruk nggak bisa. Intinya adalah untuk dalam teknik cara merangsang pertumbuhan bunga dan buah kelengkeng ini, cairan yang dicampurkan itu bukan kena pohon ya, tapi ini secara langsung kena akarnya. Jadi akar telah akan menyerap protein-protein Ini dikasih dia agak tumbuhnya. kena lagi Oke. yang pohon satunya. Sudah siap berbuah Pak.
Nah, ini ada beberapa kriteria untuk tanaman kelengkeng yang siap untuk dilakukan pembuahan. Itu berumur berapa Pak kira-kira Pak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Pak ya. Itu untuk yang cangkok Pak ya? Ini ya setekan. Oh, stek ya. Kalau dari buah Pak kira-kira? Dari buah, dari biji? Dari biji ya lama. Lama ya, kurang lebih 5-6 tahun ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen sahabat petani yang pengen bertani kelengkeng ini, disarankan untuk menggunakan bibitnya stek. Itu dapat mempercepat terjadinya pembuahan ketimbang dari biji. Kalau dari biji lama. Nah, untuk jenis kelengkeng sendiri adalah jenis kelengkeng kristal yang dimana buahnya itu memiliki daging yang besar, bijinya seperti pada umumnya kelengkeng sih, Tipis. tipis. Tidak seperti pada kelengkeng lainnya, kelengkeng lokal dagingnya tipis, bijinya normal. Tapi kalau ini dagingnya tebal, bijinya normal. Itu normal bagaimana kelengkeng lainnya. Nah, ini tahap kedua. Bukan tahap kedua, ini adalah pohon yang kedua yang akan di booster pembuahannya. Bapak Sugeng sendiri selaku petani kelengkeng, itu kriteria untuk tanaman pohon kelengkeng yang siap dilakukan pembuahan itu seperti apa Pak kriterianya Pak? Dari umur, kemudian dari apa lagi Pak? Dari pohonnya sudah kuat untuk menahan buah. Ya. Kemudian daunnya Pak ya, buah ya. Bagian kalau pas mau membuahkan kayak gini daun tua. Iya. Oh, daunnya tua. Jadi batang kecil nggak masalah. Jadi kayak gini, kriterianya itu pertama adalah umur pohon tuh wajib di atas 2,5 tahun untuk yang stek. Kalau yang untuk dari biji itu 5-6 tahun ke atas. Kemudian kita lihat juga dari struktur pohon sendiri, apakah kuat untuk menahan, kuat untuk menampung beberapa buah-buah yang ada di daun-daun itu harus sudah ibaratnya udah tua lah, udah berwarna tua. Nah ini dia. Ini untuk apa nih Pak? Ini booster kelengkeng juga. Ini booster kelengkeng juga tapi yang bubuk. Tadi kan cair nih, sekarang yang bubuk. Ini fungsinya buat apa juga Pak? Iya, ini untuk perangsang buah juga. Perangsang pembuahan Apa bedanya ya? pohon kelengkeng. Bedanya ini Dari satu harga botol mungkin. cair. Hah? Dari harga Ini sama beda. ya? Dari harga beda, lebih murah ini. Dengan secara fungsi gimana Pak? Fungsi sama ya? saja. Oh sama saja fungsinya. Separuh ya. Ini untuk kapasitas berapa Pak? Ini berapa gram? Ini 250 gram per 4 kilo. Harusnya untuk satu pohon. Satu pohon ya. Tapi berhubung pohonnya kecil, dikasih separuh. Ini untuk dari petani-petani baru itu diwajibkan untuk yang pupuk atau yang cair dulu Pak? Yang cair ya. Yang cair ya. Ini pertuskan yang dulu pakai yang Pantheon ini. Bagi teman-teman petani yang ingin menjual buahnya pada masa-masa tertentu, cara ini lebih efektif karena cara ini adalah pembuahan secara buatan. Jadi kita tidak menunggu secara iklim atau secara musim bahwa kelengkeng ini akan berbunga pada periode tertentu, tapi kita bisa mengakali masa pembuahan tersebut. Jadi misalnya kita pengen bulan Februari, jadi kita membuat cara
pemupukan ini itu 6 bulan sebelum bulan Februari. Jadi bulan Februari tersebut yang akan sudah siap panen seperti itu. Ini nanti dalam 1 bulan mulai berbunga, mulai timbul bunga. Setelah bunga sampai tua, nah kurang lebih 6 bulan sudah bisa dipanen. Ya. Ini cukup sekali pakai ya, sekali pakai dan enaknya kita nggak usah pakai obat-obatan lagi. Cukup sekali pakai untuk satu pohon. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya nih. Ini kurang lebih udah 1 bulan lebih lah, udah timbul bunga-bunganya. Ini hasilnya. Ini hasil 1 bulan. Seperti ini. Ini udah 1 bulan, udah dikasih pupuk 2 ini, pupuk cair dan pupuk. Kalau yang ini nunggu daun tua, setengah bulan lagi ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa ciri-ciri fisik untuk booster ini yang pertama adalah dari struktur daunnya. Daunnya tuh harus sudah tua dulu. Nah, kalau kita bisa lihat ini kan masih muda daunnya, masih hijau-hijau muda gitu. Bisa kita lihat. Nah, sebelah sana. Nah, itu kan ini udah siap ini karena ini udah hijau gelap. Nah, ini udah siap di booster. Ciri-cirinya dari daunnya seperti ini. Nah, kalau ini belum. Muda ya ini. Nah, ini masih muda nih. Kita lihat dari pertama dari struktur pohonnya. Struktur pohonnya nggak terlalu rimbun daunnya. Itu yang di booster dulu karena ini akan mempengaruhi hasil dari buah tersebut. Semakin rimbun pohonnya, dahannya, maka semakin banyak juga buah-buah yang dihasilkan. Nah, saya sarankan ini nunggu kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun lagi lah untuk menimbulkan buahnya. Kalau bisa ini dari stek juga ini, dari stek ini nggak terlalu lama. Dari stek ini kurang lebih 2 tahun, kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun lah untuk siap di booster, untuk siap dibuahkan. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini masih muda ini. Walaupun dia udah pernah panen, tapi kalau udah dari masa daunnya ini belum siap untuk di booster. Bisa dilihat dari karakter daunnya itu masih hijau muda. Kalau udah hijau tua itu siap di booster. Nah. Sebagai sedikit informasi, Pak Sugeng adalah sosok petani inspiratif di titik tani ini yang sudah menggeluti kelengkeng selama berapa tahun Pak menggeluti kelengkeng Pak? Ya, 4 tahun. Ya. Dengan 4 tahun Pak ya. Nah, kira-kira dalam satu pohon itu bisa menghasilkan berapa beratnya Pak? Berapa berat? Ini bisa 1 pikul. 1 pikul itu berapa kuintal? 1 kintal. Nah, 1 kintal atau 100 kg. Banyak saja buah kristal ini kalau dijual di pasaran itu per kilonya bisa 40.000. Itu satu pohon loh, satu pohon. Bayangkan kalau ada banyak pohon. Misalkan ada 2 pohon aja udah berapa? 2 kuil. Udah 400 kilo. 1 kilonya 40.000. Minimal. Nah, minimum itu. Nah, kita lihat di sekitar sini. Tadi kan dari stek. Nah, sekarang ini dari biji. Nah, ini beberapa biji yang Pak Sugeng produksi sendiri. Bibit ini akan ditanam di daerah kebun lain. Nah, untuk masanya sendiri, dari pengakuan beliau bahwa dari biji ini itu tumbuh sekitar 5 atau sampai 6 tahun untuk siap proses pembuahan. Beda dengan stek sama cangkok ya. Nah, kemudian ada sekitar 2000-an biji yang akan siap ditanam. Sebenarnya sangat simpel ini dengan hasil yang sangat maksimal, baik itu dari
buahnya, kemudian juga dari pemasarannya itu banyak juga orang-orang yang mencari buah kelengkeng ini karena banyak vitamin dan juga vitamin lainnya. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk melihat kebunnya. Iya, nah ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman petani lainnya. Oke, sampai jumpa. Ya teman-teman, begitulah tadi wawancara kita terhadap pada Pak Sugeng selaku pembudidaya kelengkeng New Crystal. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, harap subscribe untuk kedepannya nanti ada video-video lainnya mengenai tanaman-tanaman lain lah. Jangan lupa subscribe Dan like, komen.